Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah teman-teman sekalian. Kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat, di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan seluruh kegiatan kita baik yang dilaksanakan pada siang maupun malam hari berjalan dengan lancar. Saudara sekalian, kali ini kita akan membacakan beberapa uraian yang lebih pada berupa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun ungkapan-ungkapan para sahabat maupun para ulama yang merupakan uraian dari pemahaman mereka terhadap Al-Quran maupun hadis Nabi yang dirangkum di dalam, yang ditulis atau dimuat di dalam kitab Nasaihul Ibad atau Cara Ampuh Menjadi Kekasih Allah dan Rasulnya, yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, atau dalam terjemahan yang umum dalam kitab ini disebut sebagai Bekal Menjadi Kekasih Allah. Baik saudara-saudara sekalian, kita mudah-mudahan ini menjadi penerang batin kita. Kita mulai dari bagian pertama. Kita hanya mengambilkan sekitar 7 bagian dan sekaligus dengan uraiannya kita akan bacakan. Saleh spiritual dan saleh sosial. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ada 2 perkara yang tiada sesuatu apapun yang lebih utama daripada keduanya. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan bermanfaat bagi sesama muslim. Hal-hal yang dimaksud yang bermanfaat sama muslim misalnya dalam bentuk ucapan, kekuasaan, harta, benda maupun tenaga. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda pula, yang artinya barang siapa berada pada pagi hari tanpa bermaksud menzalimi seorang pun, maka dosa-dosanya diampuni. Barang siapa berada pada petang hari, pada pagi hari dan berniat menolong orang-orang yang teraniaya serta memenuhi keperluan orang Islam, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala haji yang mabrur. Itu hadis Nabi SAW yang dikutip dalam kitab ini. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan, bersabda yang artinya manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Amal yang paling utama adalah menyenangkan hati orang mukmin dengan cara menghilangkan kelaparan dan kesusahan atau melunasi utangnya. Ini hadis Nabi ya. Dan ada 2 perkara yang tidak satu apapun yang lebih keji dari keduanya, yaitu menyekutukan Allah dan menimbulkan kemudaratan bagi kaum muslimin, dalam kurung terhadap pribadi-pribadi kaum muslimin ataupun harta-harta mereka. Sebab segala perintah Allah memiliki 2 tujuan utama, yaitu untuk mengagungkan Allah dan menebarkan kasih sayang terhadap semua makhluk, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 63 yang artinya, kerjakanlah salat dan tunaikan zakat. Dan juga firman Allah di dalam surat Luqman ayat 14, Al-Quran surat Luqman ayat 14, yang artinya bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni bahwa ia pernah bercerita, dalam suatu perjalanan aku pernah berjumpa dengan seorang rahib. Seorang rahib itu maksudnya pendeta seorang pendeta yang menjalani kehidupan kerahiban ya, yang tidak kawin. Ya kayak seorang sufi lah dalam Islam. Aku bertanya kepadanya, wahai rahib, apa derajat pertama yang harus dilalui seorang murid?
Rahib menjawab, mencegah kezaliman dan bersikap rendah hati. Sebab pahala suatu amal tidak akan naik sampai kepada Allah jika masih ada kezaliman di dalam dirinya. Jadi para pendeta di masa lalu, tentunya bukan sekarang, di masa yang lalu, itu juga mempraktekkan, bahkan punya pandangan yang sama tentang, bahkan mereka punya pandangan ketauhidan, ya, sebelum kehadiran sebelum ada pandangan tentang yang menyalahi tentang tauhid atau kesyirikan di kalangan mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian duduk bersama ulama atau orang yang mengamalkan ilmunya dan mendengarkan perkataan hukama atau orang yang mengetahui zat Allah yang perbuatan dan perkataannya benar, tidak menyimpang. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah atau ilmu yang bermanfaat, sebagaimana Allah menyuburkan tanah yang tandus dengan air hujan. Dalam riwayat At-Tabrani adalah seorang ahli hadis, seorang ulama besar, dari Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah pemimpin mazhab Hanafi. Rasulullah SAW bersabda, bergaullah bersama kubara atau ulama besar. Bertanyalah kepada para ulama serta bergaullah dengan para hukama atau orang bijak. Hukama biasanya juga terjemah sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang sangat luas. Dan di dalam riwayat yang lain, bergaullah bersama ulama dan bersahabatlah dengan para hukama serta akrabilah kubara, ya, seperti kubara yaitu ulama besar, ya. Sesungguhnya terdapat 3 macam ulama yang menguasai hukum-hukum Allah, merekalah ahli-ahli fatwa. Yang pertama, ulama yang menguasai ilmu ma'rifat, yaitu ulama yang tentang ilmu ketuhanan atau ketauhidan. Saja merekalah hukama, orang-orang yang memfokuskan perhatiannya pada upaya perbaikan akhlak, sebab hati mereka terang oleh cahaya ma'rifat Allah dan jiwa terdalam mereka bercahaya oleh cahaya keagungan Allah. Yang kedua adalah ulama yang memiliki gabungan sifat 2 poin di atas. Merekalah yang disebut sebagai kubara atau ulama besar. Bergaul dengan orang-orang yang ma'rifat terhadap Allah akan melahirkan kondisi-kondisi yang baik. Kemanfaatan yang muncul hanya dari lirikan mata lebih baik daripada kemanfaatan yang bersumber dari ucapan. Maka barang siapa yang hanya dengan lirikan matanya memberi manfaat kepadamu, maka pasti ucapannya juga bermanfaat bagimu, begitu pula sebaliknya. Imam Suhrawardi pernah berkeliling ke kota di sekitar Masjid Khaif di daerah Mina. Saudara sekalian, Imam Suhrawardi adalah seorang ahli ma'rifat, seorang sufi yang cukup terkenal. Di masjid itu Imam As-Suhrawardi memandangi wajah orang-orang yang ada di sana. Ketika ditanyakan sikapnya itu, ia menjawab, sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang jika mereka memandang seseorang, mereka dapat memberikan kebahagiaan kepadanya, dan aku sekarang sedang mencarinya. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka lari dari para ulama dan fuqaha. Maka Allah akan menurunkan 3 macam musibah kepada mereka. Yang pertama adalah Allah menghilangkan berkah dari rizki mereka. 2, Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka. Dan yang ketiga, mereka akan meninggal dunia tanpa membawa iman. Subhanallah, saudara sekalian, tentang ini
perhatikan, dan mudah-mudahan kita tidak masuk dalam kelompok-kelompok seperti yang disebutkan oleh Rasul ini. Kemudian saudara-saudara sekalian, selanjutnya di sini juga dikutipkan tentang analogi kematian, yaitu Abu Bakar As-Siddiq berwasiat, yang artinya barang siapa meninggal tanpa membawa bekal berupa amal-amal saleh, maka seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa perahu. Maka ia akan benar-benar tenggelam dan tidak mendapatkan pertolongan kecuali ada orang yang akan menolongnya, sebagaimana sabda Nabi SAW, tiadalah mayat di dalam kubur itu kecuali seperti orang tenggelam yang meminta pertolongan, dalam kurung orang yang mencari pertolongan untuk diselamatkan. Selanjutnya dikemukakan di uraian lanjutan yang dilakukan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau mengutip perkataan Umar bin Al-Khattab kaitan masalah kunci kemuliaan, yang artinya beliau mengatakan, menukik dari Syekh Abdul Mu'ti Al-Samlawi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda pada malaikat Jibril alaihissalam, yang artinya gambarkanlah kepadaku tentang kebaikan Umar, maksudnya Umar bin Khattab. Jibril menjawab, bila lautan menjadi tinta dan seluruh pepohonan menjadi panas penanya, maka aku tetap tidak dapat menghitung kebaikannya. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, gambarkanlah kepadaku tentang kebaikan Abu Bakar. Jibril menjawab, Umar adalah salah satu kebaikan dari kebaikan yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Tentunya keduanya adalah sahabat Rasulullah, sahabat Nabi. Kemudian dunia bisa diraih dengan harta, sementara kemuliaan akhirat dapat dicapai dengan amal saleh. Kehidupan dunia tidak akan kokoh dan sejahtera kecuali dengan adanya harta, sebagaimana kehidupan akhirat juga tidak akan kokoh dan sejahtera kecuali dengan adanya amal-amal kebaikan. Selanjutnya Utsman bin Affan berpesan, kegelisahan, yang artinya kegelisahan di dalam urusan dunia merupakan kegelapan hati. Saya ulangi, kegelisahan dalam urusan dunia merupakan kegelapan hati, sementara kekhawatiran dalam urusan akhirat merupakan cahaya hati. Ini kata sahabat Utsman bin Affan sekaligus sebagai menantunya Rasulullah SAW, salah satu menantu Rasulullah. Bergundah hati dalam urusan yang berkaitan dengan kehidupan duniawi menjadi sebab kegelapan dalam hati. Dan kegundahan hati di dalam urusan yang berkaitan dengan kehidupan akhirat menjadikan cahaya bagi hati. Ada sebuah doa yang dikutip oleh, dalam kaitan ini maka ada sebuah doa yang dikutip oleh Imam Nawawi berikut ini, yaitu yang artinya, ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar keresahan kami dan puncak tujuan akhir ilmu kami. Saya ulangi, ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami dan puncak ilmu kami. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha berkata, barang siapa yang berada dalam kondisi mencari ilmu, berarti ia sedang mencari surga, dan barang siapa yang berada di dalam kondisi menuju kemaksiatan, berarti ia sedang mencari neraka. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat, yang wajib diketahui oleh orang yang paling balik dan berakal, maka pada hakikatnya dia sedang berusaha meraih surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berkeinginan melakukan maksiat, maka sejatinya dia sedang menuju neraka dan kemurkaannya. Kemudian saudara sekalian, dilanjutkan dengan
sahabat Nabi yang lain berkata, misalnya Yahya ibnu Mu'az radhiyallahu anhu berkata, orang mulia atau orang yang memiliki perilaku terpuji, yaitu orang-orang yang memuliakan dirinya dengan cara bertakwa kepada Allah dan menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, tidak akan durhaka kepada Allah. Dalam kurung, sedangkan orang bijaksana adalah orang yang memiliki perilaku yang benar dan tidak menyimpang. Orang yang mencegah dirinya untuk melawan pertimbangan akal sehatnya tidak akan lebih mementingkan dunia daripada akhirat, atau tidak mementingkan atau mendahulukan atau mengutamakan dunia daripada akhirat. Selanjutnya Sulaiman ibnu Mihram al-A'mashi radhiyallahu anhu berkata, barang siapa berbekal takwa, maka keuntungan dalam agamanya tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Dan barang siapa yang berbekal dunia, maka kerugian dalam agamanya juga tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Barang siapa yang berpegang terhadap ketakwaan dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi maksiat yang mana perbuatan-perbuatannya tersebut didasarkan dengan menyesuaikan dengan hukum syariat, maka dia akan mendapat banyak sekali kebaikan. Dan barang siapa berpegang terhadap perkara-perkara yang menyalahi hukum-hukum syariat, maka dia akan mendapatkan banyak sekali kejelekan sehingga tidak bisa disebutkan dengan kata-kata. Dan yang terakhir adalah Sufyan Ats-Tsauri, guru dari Imam Malik, berkata, segala kemaksiatan yang timbul dari golongan nafsu atau dari keinginan atau kecondongan diri kepada sesuatu, maka masih bisa diharapkan ampunannya, ampunan kemaksiatan. Sementara kemaksiatan yang muncul karena kesombongan, mengaku memiliki keutamaan, nyaris tidak dapat diharapkan ampunannya. Sebab kedurhakaan iblis bermula dari kesombongan. Dia menyangka dirinya lebih baik daripada Nabi Adam, sedangkan kelalaian Nabi Adam berasal dari dorongan syahwat, sebab keinginannya untuk mencicipi buah khuldi yang terlarang itu. Saudara-saudara sekalian, demikianlah beberapa uraian yang telah kita sampaikan atau kita bacakan di dalam kitab Nasaihul Ibad dari Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar yang sangat terkenal di Nusantara maupun di Timur Tengah, bahkan di negara-negara Melayu, ulama-ulama di negara-negara lain seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan seputarnya sekitar Indonesia. Terutama juga Timur Tengah karena beliau termasuk lama, bahkan diduga meninggal, bahkan beliau menjadi seorang ulama besar di tanah Hijaz pada zamannya, pada abad ke-19 ya, yang kita di video yang lain juga kita sudah sampaikan. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, menjadi pengingat tentang kita yang, terutama kita muslim yang percaya tentang adanya kehidupan berkelanjutan, bukan hanya di dunia, tetapi memiliki tujuan, ada kehidupan yang kekal abadi di setelah dunia ini. Dan kita percaya bahwa hadirnya kita di dunia ini, bahkan seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaan memiliki tujuan yang semua uraian tentang tujuan tentang kehidupan itu sudah disampaikan di dalam Al-Quran, maupun juga sudah disabdakan oleh para nabi-nabi yang lalu, yang kemudian disempurnakan sesempurna-sempurna disabdakan oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita atau sebagai pengingat kita semua, dan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum kita akhiri, saya mengajak kawan-kawan sekalian pemirsa, jangan lupa subscribe,
like dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.